Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tani, berjumpa lagi bersama saya dalam kegiatan penyuluhan pertanian bersama Triwulan Channel. Baiklah Sobat Tani, tema yang akan kita bahas pada hari ini tentunya tema yang sangat menarik dan menjadi topik hangat pada saat ini. Ada yang penasaran dengan tema apa yang akan kita bahas? Yuk langsung saja kita simak. Baiklah, tema yang akan kita bahas kali ini yaitu budidaya tanaman padi gogo terstandar. Adakah Sobat Tani yang sudah tahu apa itu padi gogo? Padi seperti apa sih padi gogo ini? Dan mengapa budidayanya harus terstandar? Ada yang penasaran sama jawabannya? Simak sampai habis videonya ya. Baiklah Sobat Tani. Sebelum kita melaksanakan kegiatan budidaya, kita harus paham dulu ya bagaimana cara melakukan budidaya tanaman dengan baik dan sesuai standar. Jadi di dalam budidaya tanaman ada anjuran yang memang harus diikuti. Anjuran tersebut harus yang sesuai standar. Pendekatan yang kita gunakan untuk budidaya padi gogo yang baik ini adalah PTT. Jadi pengelolaan tanaman terpadu atau bisa kita sebut PTT merupakan kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada usaha tani padi gogo. Baiklah Sobat Tani. Padi gogo merupakan jenis padi yang tidak ditanam di sawah seperti pada umumnya, tapi ditanam di kebun atau di ladang, atau biasa kita kenal dengan padi yang ditanam pada lahan kering. Jadi Sobat Tani, kelebihan padi gogo ini yaitu tidak memerlukan irigasi khusus untuk kegiatan budidayanya. Apa aja sih syarat tumbuh dari tanaman padi gogo? Tanaman padi dapat tumbuh dalam iklim yang beragam. Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm per bulan atau 1.500 hingga 2.000 mm per tahun. Padi dapat ditanam di musim kemarau maupun pada musim hujan. Temperatur yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi yaitu 20-35 derajat Celcius. Struktur tanah yang sesuai untuk tanaman padi gogo ialah struktur tanah yang remah. Kemasaman, pH, tanah bervariasi dari 5,5 hingga 7,5. Baiklah Sobat Tani, sebelum kita melaksanakan kegiatan penanaman, ada hal penting yang harus kita lakukan nih, yaitu pengolahan lahan. Pada budidaya tanaman padi gogo, pengolahan tanah dilakukan sesuai dengan kondisi lahan. Dan pada tanah yang padat sebaiknya diolah secara sempurna, sedangkan pada tanah gembur bisa dengan tanpa olah tanah atau pengolahan tanah minimum. Nah, jika pada lahan yang berlereng sampai bergelombang. Setelah pengolahan tanah pertama, buat teras gulut atau perbaikan teras yang rusak. Selanjutnya, pada lahan yang terbuka dan relatif datar, perlu dibuat bedengan memanjang dengan lebar bedengan sekitar 5 meter. Dan antar bedengan dibuat saluran sedalam 20 cm yang berfungsi sebagai saluran drainase. Lahan-lahan dengan kemasaman tinggi atau pH rendah, maka perlu dilakukan pengapuran. Dan lahan-lahan dengan kesuburan rendah, perlu pemberian kompos atau pupuk kandang. Baiklah Sobat Tani, selain persiapan lahan, hal selanjutnya yaitu penggunaan varietas unggul baru juga tidak kalah penting dalam kegiatan budidaya padi gogo. Penggunaan varietas unggul baru ini merupakan hal yang sangat penting karena nantinya akan berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan. Jadi Sobat Tani, varietas unggul baru adalah varietas yang mempunyai ciri-ciri dapat menyesuaikan terhadap iklim dan jenis tanah setempat. Rasa nasinya disenangi dan mempunyai harga yang tinggi di pasaran. Lalu,
Potensi hasilnya tinggi. Tahan terhadap hama penyakit dan tahan rebah. Berikut 3 contoh varietas unggul baru pada padi gogo yaitu. Yang pertama ada varietas rindang 2 agritan dengan tekstur nasi yang pulen. Umur mencapai kurang lebih 113 hari dengan produksi 7,39 ton per hektar. Selain itu, varietas ini juga memiliki ketahanan atau toleran, yaitu agak peka terhadap WBC, tahan terhadap blast, toleran terhadap naungan dan kekeringan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan benih bermutu berlabel? Nah Sobat Tani, jadi benih bermutu adalah benih berlabel dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. Nah Sobat Tani bisa lihat nih karakteristik mutu benih bersertifikat yang terdiri dari 3 kelas benih, yaitu benih dasar atau FS atau label putih. Kedua benih pokok atau SS atau benih berlabel ungu dan yang ketiga yaitu benih sebar atau ES atau benih berlabel biru. Selanjutnya, hal penting yang harus diperhatikan dalam budidaya padi gogo yaitu pengaturan populasi tanaman. Pengaturan populasi tanaman ini berdasarkan dengan sistem tanam yang digunakan, yaitu sistem tanam tegel atau sistem tanam jajar legowo. Untuk sistem tanam tegel dapat menggunakan jarak tanam 30 x 30 cm dan jarak tanam 27 x 27 cm. Sedangkan untuk sistem tanam jajar legowo dapat menggunakan jarak tanam legowo 2, 1 dengan jarak tanam 20 x 10 x 30 cm dan legowo 4, 1 dengan jarak tanam 20 x 10 x 30 cm. Jadi Sobat Tani, jumlah rumpun tanaman yang optimal akan menghasilkan lebih banyak malai per meter persegi dan berpeluang besar untuk pencapaian hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya penanaman padi gogo. Di lahan kering, kegiatan tanam baru dapat dilakukan bila curah hujan sudah cukup stabil atau curah hujan mencapai 60 mm per dekade, 10 hari. Penanaman benih padi gogo dapat menggunakan alat bantu tugal dengan benih ditanam dengan kedalaman sekitar 5 cm kemudian ditutup dengan tanah. Atau bisa juga menggunakan alat tanam benih langsung, atabela. Pada keadaan lahan tidak datar atau berlereng, sebaiknya pengaturan barisan tanaman harus memotong lereng, agar pada saat terjadi hujan yang relatif tinggi, dapat mengurangi terjadinya aliran permukaan yang menyebabkan erosi. Selanjutnya hal penting yang harus dilakukan pada budidaya padi gogo ini, yaitu pemupukan yang berimbang. Jadi Sobat Tani, pemberian pupuk harus sesuai dengan kondisi kesuburan lahan setempat dan kebutuhan tanaman, spesifik lokasi. Hal tersebut karena dosis yang dibutuhkan berbeda antara lahan subur dan lahan kurang subur. Untuk pemupukan padi gogo ini, Sobat Tani bisa menggunakan rekomendasi dosis pupuk berdasarkan hasil analisis tanah di laboratorium atau analisis tanah melalui alat perangkat uji tanah kering, PUTIKE. Dan jika tidak dilakukan analisis tanah, Sobat Tani bisa menggunakan rekomendasi umum. Baiklah Sobat Tani, berikut waktu dan cara pemupukan pada tanaman padi gogo. Waktu pemupukan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 10-15 hari setelah tanam dengan jenis dan takaran pupuk yang diberikan berdasarkan rekomendasi dari perangkat uji tanah kering, yaitu 200 kg per hektar pupuk urea, jika sebelumnya sudah ditambahkan bahan organik berupa kompos pupuk kandang, atau 250 kg per hektar pupuk urea, jika tanpa penambahan bahan organik. Kemudian,
100-200 kg per hektar Spi 36 dan ini tergantung dengan status kandungan unsur fosfor di dalam tanah. Selanjutnya 50-100 kg per hektar KCl yang disesuaikan dengan status kandungan unsur kalium yang ada di dalam tanah. Pemberian pupuk dilakukan dengan cara ditugal dekat tanaman dan ditutup kembali dengan tanah atau kompos, dan pemberian pupuk dengan cara disebar atau diserak tidak dianjurkan karena hal tersebut tidak efektif dan unsur hara yang ada di dalam kandungan pupuk tidak dapat terserap dengan sempurna oleh tanaman. Selanjutnya yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman. Jadi Sobat Tani, strategi pengendalian hama dan penyakit utama padi yaitu dengan penggunaan varietas unggul baru atau unggul lokal. Yang kedua, menerapkan budidaya tanaman sehat dengan pemberian kompos, pupuk berimbang, dan yang lainnya. Melakukan pengendalian secara fisik dan mekanik yaitu melalui monitoring dan pengamatan, kemudian pengendalian dengan pestisida hayati dan nabati. Selanjutnya, penggunaan pestisida kimia sintetik secara bijaksana, di mana sebaiknya pestisida digunakan sebagai langkah terakhir dalam melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan prinsip tepat sasaran, waktu, dan dosis. Dan pengendalian hama penyakit juga dapat dilakukan dengan peningkatan biodiversitas lokal dengan mengembangkan tanaman bunga di sekitar tanaman padi yang mengandung nektar sebagai makanan parasitoid seperti Wedelia chinensis dan yang lainnya. Selanjutnya, hal lain yang harus dilakukan pada saat melakukan budidaya padi gogo, yaitu penyiangan atau pengendalian gulma. Pengendalian gulma pada pertanaman padi gogo sebaiknya dilakukan lebih awal, yaitu pada umur 10-15 hari setelah tanaman tumbuh atau menjelang pemupukan pertama. Penyiangan kedua dilakukan pada umur 30-45 hari atau menjelang pemupukan susulan. Selanjutnya, yaitu pemanenan pada budidaya padi gogo. Panen padi gogo dapat dilakukan bila sudah melebihi umur masak fisiologis atau lebih dari 95% gabah telah menguning. Panen dilakukan pada umur 110 hingga 130 hari tergantung pada varietas yang ditanam. Untuk padi lokal bisa mencapai 150 hari. Hal terakhir yang harus diperhatikan pada saat budidaya padi gogo yaitu penanganan pasca panen. Hasil panen padi gogo dapat langsung dibawa ke rumah dan diproses dengan dilakukan penjemuran. Setelah gabah mengering dengan kadar air sekitar 14%. Gabah dimasukkan ke dalam karung kemudian dapat disimpan ataupun dijual. Baiklah Sobat Tani, bagaimana dengan materi kita hari ini? Menarik bukan? Jadi apabila Sobat Tani ingin melakukan budidaya padi gogo, Sobat Tani harus memperhatikan segala aspeknya ya, mulai dari persiapan lahan hingga ke pasca panen. Jadi tunggu apa lagi? Mulai saat ini Sobat Tani bisa memanfaatkan lahan kebun Sobat Tani untuk menanam padi gogo ya, dan ikut serta mendukung pemerintah dalam menciptakan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Baiklah, sampai di sini materi kita kali ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi Sobat Tani semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian maju, mandiri, dan modern. Salam Sobat Tani.